Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Kesalahan tidak mendefinisikan kita. Hidup adalah maraton. Meskipun kita beriman, bisa saja sekali waktu kita tersandung. Kadang-kadang kita gagal dalam bidang yang kita pikir telah kita atasi. Kami mempunyai harta ini dalam bejana tanah liat, 2 Korintus 4 ayat 7. Sebab 7 kali orang benar jatuh, lalu bangkit kembali, Amsal 24 ayat 16. Bahkan orang benar pun bisa gagal. Tetapi apakah kesalahan itu mendefinisikan kita? Apakah kesalahan-kesalahan itu mewakili siapa jati diri kita yang sebenarnya? Apakah mungkin untuk dipulihkan dan maju dalam anugerah Tuhan? Filipi 3 ayat 12 berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus menyadari kelemahannya sendiri, namun tidak membiarkan kelemahan itu membawanya keluar dari perlombaan. Filipi 3 ayat 13-14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mungkinkah melupakan masa lalu? Apakah mungkin untuk terus maju dalam Kristus? Paulus berkata demikian. Dia menolak hidupnya ditentukan oleh kesalahan dan kelemahannya. 1 Korintus 2 ayat 3 berkata, aku telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Biasanya kita tidak berpikir seperti itu tentang Paulus, tetapi itulah caranya menggambarkan dirinya pada suatu saat dalam pelayanannya. Meskipun dia telah diangkat ke surga ketiga dan telah mendengar Yesus berbicara kepadanya, dia masih mengalami saat-saat lemah, takut, dan gemetar. Namun dia terus melanjutkan. Jangan biarkan musuh mendefinisikan kita. Jangan biarkan kesalahan-kesalahan kita menentukan siapa diri kita dan masa depan kita. Ikutilah jalan orang benar dan bangkitlah. Terus maju. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Salah satu hal yang selalu saya syukuri, saya bisa sekolah Keris, yang merupakan sekolah pemuritan. Kami belajar full Bible dan dibimbing berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Wow, di sekolah ini saya belajar dari guru-guru yang tidak hanya memahami firman Tuhan secara mendalam, tetapi mereka betul-betul menghidupinya. Keteladanan mereka menjadi peta jalan bagi para murid. Pola pikir para murid berubah
dan hidup jauh lebih damai dan penuh sukacita. Keadaan sekitar tidak lagi mempengaruhi kehidupan kami seperti dulu. Hidup jadi enteng. Paul Milligan, guru kami yang pebisnis ulung, plus pekerjaannya membangun perusahaan lalu menjualnya. Selain mengajar tentang membangun perusahaan yang sukses, beliau memberikan pemahaman baru bagaimana sebagai seorang Kristen kita wajib sukses. Why? Kita memiliki hikmat, wisdom Tuhan. Tuhan sudah memiliki rancangan unik bagi setiap kita, bahkan sebelum kita dilahirkan. Mengikuti rancangan Tuhan itulah yang memberikan kesuksesan dan kepuasan yang penuh, utuh, yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Yang melegakan lagi, dunia selalu mengukur kita dengan IQ, matematika, seberapa terkenal universitas di mana kita belajar dan sebagainya. Kerap kita diberi label-label tertentu ketika tidak memenuhi standar mereka. Yang luar biasa, saat seseorang lahir baru, dia otomatis menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, Allah tinggal di dalam rohnya dengan segala hikmat dan kekayaannya. Andrew senantiasa mengatakan Tuhan membuat kita lebih awesome, luar biasa daripada kita yang sesungguhnya saat kita betul-betul menjalani hidup bersamanya. Karena hikmatnya kita mengetahui apa yang tidak diketahui orang dunia. Kita berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat, menjadi orang yang tepat, dan tahu cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Menakjubkan bukan? It's all about God and not us. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.